Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kelas pembelajaran jarak jauh untuk kelas 12 semester kedua. Pada saat ini Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 12 yang bab ketiga, pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Tapi sebelumnya harus kalian pahami dulu apa yang maksud dengan iptek. Nah, iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini ini ada sisi negatif maupun sisi positif dari perkembangan iptek itu sendiri. Kita lihat sisi negatifnya terlebih dahulu. Ini dapat merusak moral, di mana internet menjadi media iptek yang dapat mempengaruhi moral seseorang, seperti misalkan konten yang berbau negatif dan lainnya. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, dapat menimbulkan polusi, di mana perkembangan iptek yang semakin pesat dan banyak dimanfaatkan. Akan tetapi di samping itu banyak sekali polusi pencemaran yang dihasilkan dari perkembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas karena iptek memiliki tujuan untuk mempermudah dan memanjakan manusia. Jadi manusia akan semakin malas sebab sudah ada teknologi yang dapat menggantikan dirinya. Kita lihat sisi positifnya. Nah, selain ada sisi negatif, nah tentunya ada sisi positifnya. Nah, sisi positifnya pertama, dapat meringankan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah, misalkan tidak digunakan lagi tenaga manusia ketika mengangkat suatu barang yang sangat berat. Dengan adanya alat bantu pengangkat barang, dapat meringankan beban manusia itu sendiri. Kemudian ini dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah dan cepat. Kita tidak usah lagi repot-repot, misalkan mengirim uang ke tempat lain, itu cukup dengan transfer. Nah, ini lebih mudah sekarang dibandingkan kita bawain dulu uangnya ke tempat tersebut, dimana kita memerlukan biaya transportasi maupun waktu. Itu salah satu contohnya. Kemudian dapat mengurangi pemakaian bahan-bahan alami yang semakin kesini semakin langka karena ditemukannya alat-alat pengganti bahan alami tersebut. Iptek juga membawa manusia ke arah lebih maju dan modern. Suatu negara dikatakan maju atau tidaknya itu bisa dilihat dari perkembangan iptek yang dimilikinya. Nah, kemudian masuk ke materi. Pada abad ke-20 itu rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kepada kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan alat-alat penunjang seperti misalkan televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Nah, selain itu juga ditemukannya alat-alat transportasi baik di darat, udara, maupun dalam laut, ya. Dan pada gilirannya alat-alat tersebut membuat jarak antar daerah bahkan antar negara itu semakin dekat, makin dekat, dan bisa ditempuh bisa dalam hitungan jam atau hitungan hari. Nah, ini semua dinikmati akibat dari kemajuan
iptek. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu positif maupun negatif. Nah, berikutnya akan Ibu jelaskan sisi positif dan sisi negatif dari perkembangan iptek untuk bangsa Indonesia. Ya. Lihat dari aspek positif, munculnya iptek ya memungkinkan memunculkan nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Dengan adanya keterbukaan ini dimungkinkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, karena manusia bisa melihat secara langsung yang dipaparkan melalui media massa, tentunya ini akan memunculkan pemerintahan yang transparan. Bentuk-bentuk pemerintahan yang dijalankan apa saja yang sedang dilakukan oleh pejabat itu bisa dilihat melalui media massa. Kemudian dengan adanya pemerintahan yang demokratis ini sangat dimungkinkan untuk meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Kemudian sementara itu adanya kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang itu dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupan, tentunya dalam hal-hal yang positif. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut, yaitu keterbukaan, kebebasan, demokratis, ini akan muncul alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap berlangsungnya suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, adil, jujur, dan aspiratif. Alat kontrolnya yaitu media massa ya, dan masyarakat itu sendiri. Ini sebagai alat kontrol yang efektif bagi pemerintahan ya, agar nantinya tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Berikutnya dalam aspek ekonomi, kita lihat pengaruh positif dalam aspek ekonomi itu bisa dilihat dari meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Nah, ini muncul akibat dari pemerintahan yang stabil, maka memungkinkan pihak-pihak asing ingin menanamkan modalnya di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Nah, ini sangat bagus bagi pengusaha-pengusaha yang ingin memperbesar usahanya dengan cara memperluas konsumennya, jadi tidak hanya di dalam negeri, tapi konsumennya juga ke luar negeri. Nah, tentunya lewat pasar internasional. Kemudian mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Dengan adanya kemajuan iptek, muncul mesin-mesin yang menghilangkan atau mengurangi beban biaya tinggi ya, karena ditemukannya mesin-mesin baru. Kemudian meningkatnya kesempatan kerja dan masuk devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, tentunya inilah yang kita harapkan, dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi ya. Kemudian
aspek sosial budaya, sisi positif perkembangan iptek dari aspek sosial budaya itu ditandai dengan munculnya internet dan semakin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung yang telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan lain, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita. Nah, selain itu juga perkembangan informasi, melalui perkembangan informasi kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, bahkan cara hidup, disiplin, pola berpikir yang baik ya, maupun pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Nah, untuk kemajuan dan kesejahteraan kita tentunya, misalkan kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja yang ditampilkan oleh bangsa lain dari belahan negara lain. Kita bisa mencontohnya entah itu disiplin waktu maupun kebersihan yang mereka terapkan di negaranya. Itu kita bisa contoh dan kita bisa terapkan di kehidupan nyata kita sehari-hari tentunya. Ini ya dampak positifnya, kemungkinan melakukan transaksi dengan orang lain yang lebih jauh itu sudah mudah. Adanya rasa solidaritas sosial yang tinggi antar bangsa di berbagai negara. Ini bisa kita lihat pada saat Indonesia terjadi musibah, begitu banyak negara-negara lain yang ingin membantu baik dalam segi moral maupun dalam segi material ya. Kemudian memacu meningkatnya kualitas diri tentunya dengan kita melihat etos kerja dari bangsa lain, semangat kerja dari bangsa lain. Nah, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan masyarakat kita maupun keluarga kita tentunya. Kemudian dalam aspek hukum pertahanan dan keamanan kita bisa lihat sisi positifnya, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dan yang ketiga, itu makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban. Nah, ini sisi positif dari perkembangan iptek di Indonesia. Sekarang kita berbicara mengenai sisi negatifnya. Nah, pengaruh negatif iptek itu bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara itu kalau dia dari aspek politik ya. Ini kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Nah, hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi seperti halnya liberalisme. Nah, ini nah tentunya hal ini yang kita tidak inginkan. Nah, munculnya pemahaman pemikiran tentang liberalisme. Nah, ini juga sudah terjadi di masyarakat Indonesia. Inilah yang memunculkan terjadinya konflik ya. Satu pihak ada seseorang yang
ingin mempertahankan ideologi Pancasila, di lain waktu, di lain tempat ada pihak-pihak yang ingin merubah ideologi Pancasila dengan pemahaman liberalisme. Nilai-nilai yang dibawa IPTEK seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka dan tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai di bawah IPTEK tersebut. Nah, akhir-akhir ini kita bisa lihat ya, dengan munculnya demo-demo, dengan munculnya pihak-pihak lain, dengan pengaruh-pengaruh yang dikeluarkan oleh media-media, kita bisa lihat banyak sekali ulama-ulama yang menjadi target pemerintahan. Hal ini terjadi akibat tidak adanya kesesuaian pemikiran atau dapat diartikan terjadinya kesalahpahaman di antara masyarakat itu sendiri. Ya, hal ini terjadi. Pengaruh negatif lain dari kemajuan IPTEK itu perlu diwaspadai dan munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Nah, inilah yang mampu membahayakan stabilitas keamanan nasional dengan adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan suatu golongan tertentu hingga akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak tatanan di masyarakat, baik berupa pemikiran-pemikiran maupun tindakan-tindakan yang mereka lakukan, misalkan dengan teror atau yang lainnya. Dalam bidang ekonomi ini, kemajuan IPTEK itu bisa berpengaruh negatif. Pertama, Indonesia itu akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar sering dengan adanya perdagangan bebas. Ya, ini ya, kita lihat perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas yang tidak adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdasarnya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Ini muncul akibat dari perdagangan bebas, keterbukaan yang menimbulkan perdagangan antar dua negara atau lebih. Kemudian yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Nah, ini juga kita sudah bisa melihat dan rasakan bersama-sama ya. Kita mengetahui dengan cara yang disampaikan oleh media-media ya, bagaimana pihak investor asing itu mampu menekan pemerintahan di negara kita. Kemudian negatif yang ketiga, ini akan menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut ini akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Nah, ini juga bisa kita melihat ya,
yang sudah terjadi di negara kita. Kalian bisa menilai sendiri. Kemudian yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Nah, inilah yang nantinya akan terjadi. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Nah, ini sisi negatif dalam bidang ekonomi. Selanjutnya kita melihat sisi negatif dalam bidang budaya, ya. Ini kemajuan iptek melahirkan pengaruh negatif, misalkan munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Ini gaya hidup atau style seseorang itu berubah dengan adanya kemajuan iptek. Orang akan merasa barang atau barang dari buatan luar negeri itu lebih bagus dari dalam negeri dalam segi bahan maupun pembuatannya. Itulah ada gilirannya orang akan beralih menggunakan produk dari luar negeri. Nah, ini juga sudah ada dalam masyarakat kita dan kita tidak bisa pungkiri. Kemudian munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, ya. Jadi ini orang lebih mementingkan materi. Nah, ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan kenikmatan pribadinya tersebut. Nah, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, poya-poya, dan sebagainya. Ini juga muncul dari sifat hedonisme. Jadi lebih mencintai hal-hal duniawi atau yang bersifat materi. Kemudian yang ketiga itu adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan menimbulkan ketidakharmonisan terhadap orang lain. Terhadap orang lain. Misalkan sikap selalu menghardik, pengemis, ya, pengamen, dan sebagainya. Menghardik, pengemis, pengamen, dan sebagainya. Misalkan melihat orang yang kurang dari dirinya itu dengan sebelah mata. Kemudian bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Aspek negatif lain, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa ada seleksi terlebih dahulu, seperti meniru model-model pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Misalkan pakai rok mini, lelaki pakai anting-anting, dan sebagainya. Ini sudah mulai terjadi di masyarakat kita, ya. Masyarakat kita adalah masyarakat timur, dimana menghargai pola pakaian ketimuran, tapi akhir-akhir ini sudah dipakai oleh remaja-remaja dengan cara mencontoh budaya-budaya yang berasal dari luar, misalkan menggunakan rok mini, pakaian sebatas badan atau dengan ketat, dengan menggunakan celana ketat, kaos
ketat, kaos oblong, dan lain sebagainya. Karena makin mudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetakawanan sosial. Ini juga kita bisa merasakan sudah mulai ada orang akan bermalas-malasan untuk ikut ambil bagian ketika sedang terjadi gotong royong di daerah kita, dan tambah lagi ketidakpedulian dari seseorang kepada orang lain. Dia tidak tahu apakah tetangganya itu kondisi dalam keadaan makan atau tidak. Ini makin munculnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini juga sudah kita rasakan di tempat kita akhir-akhir ini. Nilai-nilai keagamaan itu sudah kurang diminati oleh masyarakat, apalagi anak-anak muda, terutama anak-anak muda ya. Dia lebih mementingkan main HP ketika maghrib tiba daripada ikut ke musola atau ke masjid untuk sholat jamaah. Itu juga diperlihatkan pada orang tua, orang tua dari anak tersebut. Nah, ini akibat dari sisi negatif dari kemajuan iptek. Sisi negatif yang lain dalam aspek hukum dan pertanahan yang dapat dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek. Aspeknya antara lain adalah menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, tahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara ini semakin berkurang. Ini bisa juga kita lihat pada masyarakat kita ketika terjadinya penolakan terhadap sesuatu undang-undang, maka dilakukan dengan cara demonstrasi yang mereka lakukan itu ujungnya atau berakhir dengan rusuh biasanya. Nah, tentunya ini juga sudah merupakan bukan lagi nilai-nilai dari masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang santun ya, masyarakat yang sopan, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai persatuan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjunjung nilai-nilai agama, dan menjunjung nilai persatuan, bahkan nilai gotong royong ya. Berikut sedikit gambaran melalui bagaimana sisi negatif dari perkembangan iptek itu sendiri. Ini kalian bisa lihat maraknya warnet-warnet yang dipenuhi oleh anak-anak yang harusnya mereka belajar tapi lebih memilih untuk bermain di warnet ya. Ini juga kita bisa lihat ya, lebih mementingkan main HP daripada belajar maupun makan. Kemudian nampak negatif, masing-masing itu tidak mengenal satu sama lain. Mereka pada asik dengan dunia atau gadgetnya sendiri. Selain positif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada sisi positifnya, yaitu pekerjaan semakin mudah diselesaikan, mudah mencari informasi yang kita butuhkan yang melalui internet maupun lewat sarana-sarana lain. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selebihnya silakan kalian baca melalui buku yang sudah diberikan lewat sekolah. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.